Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Diasa Fitri sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Bengkulu. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 di SMP Negeri 249 Jakarta. Mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8. Berikut adalah video pembelajaran yang saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah kabar kita baik semuanya ya. Baik, hari ini bertemu kembali dengan Ibu Vina pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik ya, sebelum kita memulai pembelajaran, pembiasaan kita adalah berdoa. Untuk ketua kelasnya, silakan ke depan untuk memimpin doa. Ayo nak. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, Bu Vina pasti akan periksa kerapihan. Ayo diperiksa dulu sepatunya, kaos kaki, ikat pinggangnya, kemudian dirapikan jilbabnya. Yang laki-laki juga sama ya. Diperiksa sepatu. Kemudian diperiksa apakah masih ada sampah di kanan kiri. Alhamdulillah sudah bersih ya. Baik, ini tandanya sudah siap untuk belajar. Baik, nah seperti biasa ya, hari ini Bu Vina akan mengecek dulu kehadiran. Hari ini siapa yang tidak masuk? Fatir. Kenapa Fatir? Sakit. Baik, kita berdoa supaya Fatir cepat sehat ya, sehingga bisa kembali belajar bersama. Baik, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Apakah masih ingat bagaimana cara mencari informasi dari buku fiksi dan non-fiksi? Silakan angkat tangannya. Baik, silakan Nabila. Baik, jawabannya tepat sekali ya. Tepuk tangan buat Nabila. Oke, baik ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang unsur. Iya, kita akan belajar tentang unsur kebahasaan dalam buku fiksi dan non-fiksi. Ini ya, kompetensi dasarnya adalah menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya adalah mendiskusikan unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Ini mengenai ungkapan atau idiom. Kemudian, buku non-fiksi, yaitu tentang kata istilah. Tujuan pembelajarannya adalah melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Ini ya, ini adalah tujuan pembelajarannya. Baik, nah sekarang kalian perhatikan Bu Vina akan menampilkan tayangan di PowerPoint.
Di sini ada contoh-contoh ya. Ini hanya untuk rekomendasi saja. Nanti kalian bisa membedakan mana itu yang buku fiksi dan mana itu yang buku non fiksi. Baik, kalau kita lihat yang gambar 1 ya, kira-kira ini termasuk ke dalam buku apa? Fiksi. Yang kedua, fiksi atau non fiksi? Yang kedua, fiksi atau non fiksi? Serius. Fiksi atau non fiksi? Yang kedua. Sang Pemimpi loh, ini karyanya Andrea Hirata. Fiksi ya. Ini adalah fiksi. Kemudian yang kedua. Nah, ini non fiksi. Kemudian yang ketiga. Fiksi. Yang keempat. Fiksi. Lalu yang keenam. Non fiksi. Nah, setelah kalian melihat contoh ya, dari yang Bu Vina tampilkan di PowerPoint ini, kalian kira-kira sudah bisa membedakan atau belum? Antara perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Sudah ya? Baik, kira-kira coba satu saja, ciri-ciri dari buku fiksi itu apa? Satu saja sebutkan. Ciri-cirinya. Ciri-ciri dari buku fiksi apa? Iya, betul ya, berdasarkan imajinasi penulis. Kemudian, ciri-ciri buku non-fiksi, sebutkan satu saja. Iya, betul ya. Kalau untuk buku non-fiksinya, nah ini berdasarkan fakta. Nah, itu perbedaannya. Kita lanjut ya. Sesuai dengan materi hari ini adalah unsur atau menelaah unsur ya. Menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kalian sudah baca belum bukunya semalam? Apa saja? Bagus. Apa saja unsur dari buku fiksi ataupun non-fiksi? Apa saja unsur buku fiksi, non-fiksi? Baik, perhatikan ya. Unsur dari buku fiksi dan non-fiksi itu berdasarkan, nih ya, berdasarkan unsur pembangun teks, buku fiksi dan non-fiksi memiliki perbedaan baik dari sisi struktur maupun bahasa yang digunakan. Nah, berarti kalau buku fiksi itu memiliki dua unsur pembangun, ya. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, kalau unsur intrinsik itu terdiri dari apa saja? Tema, alur, pintar. Nah, ini adalah unsur intrinsik dari buku fiksi. Kemudian kalau unsur ekstrinsiknya, kira-kira apa saja? Ya. Ya. Baik. Nah, berarti sudah paham ya? Yang menjadi pembangun buku fiksi itu ada dua, ya, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Baik, kemudian yang berikutnya yaitu unsur buku non-fiksinya. Nah, kalau non-fiksi tadi adalah bersifat fakta ya, bersifat fakta. Kira-kira apa saja unsurnya? Ya. Baik, pintar ya. Nah, itu tadi adalah unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Nah, untuk hari ini kegiatan pembelajaran kita adalah menelaah
unsur kebahasaan buku fiksi dan non-fiksi. Kira-kira apa saja sih unsur kebahasaannya dari buku fiksi? Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan buku fiksi dan non-fiksi. Nah, sekarang buku fiksi dulu. Apa saja unsur kebahasaannya? Berdasarkan pandangan subjek atau penulis. Salah satu unsur yang menonjol adalah Baik. Kemudian unsur kebahasaan dari buku non-fiksi minta tolong dijawab oleh Muhammad. karya non-fiksi pada umumnya menggunakan ragam bahasa baku. Teori hasil temuan atau penelitian ditulis secara lugas dan jelas. Baik, Penulisan betul. karya non-fiksi banyak menggunakan istilah-istilah atau kata yang pas dalam bidang tertentu. Ya. Dalam karya non-fiksi tidak menggunakan ungkapan dan majas karena dapat mengaburkan makna kata yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Muhammad. Oke. Nah, ya. Baik, sampai di sini untuk unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kira-kira sudah bisa dipahami atau belum? Sudah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya ya. Kita akan berdiskusi kelompok. Nah, Bu Vina berikan waktu selama 3 menit kalian membentuk kelompok masing-masing. Ya, tidak usah berisik, harus tetap tertib. Nah, silakan. Ayo waktunya 3 menit. Setiap kelompok terdiri dari 5 peserta didik. Sudah siap? Ya. Baik, kelompok 2 siap. Kelompok 3 siap. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Nah, baik. Hari ini kita akan berdiskusi kelompok untuk menelaah unsur kebahasaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Ibu akan membagikan LKPD-nya ya, lembar kerjanya ya, supaya nanti kalian lebih mudah untuk mengerjakan soal-soalnya. Baik, semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah. Baik, sekarang kalian perhatikan bagaimana cara mengerjakan soal yang Bu Vina berikan ya. Nah, Bu Vina telah memberikan di situ LKPD. Ya, perhatikan caranya. Nanti kalian baca dulu teks yang sudah disediakan. Nah, setelah itu kalian harus menelaah unsur kebahasaan dari teks yang kalian baca. Contohnya seperti ini. Misalnya kamu mendapat teks yang fiksi. Nah, biasanya kalau teks fiksi, itu kaidah kebahasaan yang menonjol adalah banyaknya penggunaan ungkapan atau idiom. Nanti kalian cari yang ada di situ. Cari dulu ada dapat berapa. Kemudian nanti setelah kalian mencari atau mendapatkan unsur kebahasaannya atau ungkapannya yang tadi, kalian berikan atau tuliskan artinya apa. Misalnya di situ ada kata si jago merah. Nah, itu ungkapan kan? Nah, artinya apa si jago merah? Kamu tuliskan di kolom sampingnya. Paham ya? Baik. Nah, kalau kalian mendapatkan buku atau karya yang non-fiksi,
Nah, yang menonjol apa kaidah kebahasaan dari buku non-fiksi? Iya, pintar. Penggunaan istilah. Contohnya apa istilahnya? Misalnya kalian menemukan kata gravitasi. Sama seperti pengerjaan yang buku fiksi. Nah, dituliskan dulu setelah kalian dapat unsur kebahasanya. Kemudian di kolom sampingnya kalian tuliskan maknanya apa. Waktu yang Bu Vina berikan untuk diskusi kelompok selama, perhatikan ya, selama 30 menit. Ya, setelah nanti selesai berdiskusi kelompok, lalu nanti kalian harus mempresentasikannya di depan bergantian untuk setiap kelompoknya. Paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Baik. Bagaimana kelompok 4? Ada kesulitan? Yang mana? Ada yang mau ditanyakan? Yang mana? Ini, Bu. Oh, jadi kalau yang untuk buku non-fiksi, kalian telaah ya kata-kata istilahnya. Contohnya misalnya tadi ada spesies. Nah, kamu tulis di kolom 1. Setelah menemukan kata-kata istilah, nah berikan maknanya di samping kolomnya sini. Ya, berikan maknanya. Paham? Baik. Dilanjutkan ya. Semangat belajarnya. Baik, dilanjutkan ya. Baik anak-anak, waktu berdiskusi kelompok telah selesai. Waktunya kita presentasi ke depan. Baik ya, siapa yang akan maju terlebih dahulu? Silakan angkat tangannya. Dari kelompok 3. Baik, kelompok 3 silakan maju. Baik, kelompok 3 silakan maju untuk presentasi. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami menelaah unsur kebahasaan buku fiksi dengan judul Perempuan Pendulang. Sebelum kami mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya Alia. Saya Zaza. Saya Safwah. Ungkapan yang kami dapat dari buku fiksi Perempuan Pendulang, yang pertama ada kalut, yang kedua menggebu, yang ketiga berlinang air mata, dan yang keempat tubuhnya yang berpendar, yang kelima pontang-panting seperti kesurupan, yang keenam berkecipak dengan air, dan yang terakhir air yang bisu. Makna dari ungkapan yang telah disebut sebelumnya yaitu ada kalut yang bermakna kacau, kusut, tidak karuan. Yang kedua ada menggebu, sangat bersemangat. Yang ketiga ada berlinang air mata, yaitu menangis. Tubuhnya yang berpendar bermakna pemancaran cahaya yang disebabkan oleh sesuatu hal. Yang kelima adalah pontang-panting seperti kesurupan, yaitu tergesa-gesa. Yang keenam ada berkecipak dengan air, bermakna tiruan bunyi permukaan air. Dan yang terakhir ada air yang bisu, yang bermakna air yang tenang, tidak teriak. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai menelaah unsur kebahasaan buku fiksi dengan judul Perempuan Pendulang. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah ada yang kurang tepat dari jawaban temanmu? Sudah tepat ya, sudah sesuai ya. Baik. Kalau begitu untuk kelompok 3, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusi. Tepuk tangan sekali lagi. Silakan kembali ke tempat duduk. Kelompok berikutnya, siapa yang akan maju? Baik, kelompok berapa ini tadi? Kelompok 1. Baik, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk mengenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu ada saya, Michael Fernando, dan ada Afgan Mufliha, dan Rico Febriansyah, ada Septi, dan ada Adila. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menelaah kebahasaan dari buku non-fiksi yang berjudul Dampak-dampak Pemanasan Global Kini yang Semakin Tampak. Dari diskusi kami tadi, kami mendapatkan 10 kata istilah yang patut kita ketahui artinya. Istilah yang pertama ialah iklim. Iklim adalah keadaan hawa. Nah, yang kedua ialah spesies. Spesies adalah satuan dasar klasifikasi biologi dan jenis. Istilah ketiga adalah presipitasi. Maknanya proses pengendapan baik dalam larutan maupun dari udara ke permukaan bumi. Keempat, invasif, hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain. Yang kelima, istilah kelima adalah populasi. Populasi seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Istilah yang keenam, krisis. Krisis adalah keadaan yang berbahaya. Istilah yang ketujuh ada wabah. Wabah adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat. Istilah ke-8 ada malaria. Malaria adalah penyakit infeksi yang banyak dijumpai di daerah tropis, disertai gejala demam, ditularkan oleh penyakit nyamuk Anopheles. Yang ke-9 ada ilmuwan. Maknanya orang yang ahli atau banyak pengetahuannya mengenai suatu ilmu. Yang ke-10 terakhir ada kolektif. Maknanya secara bersama, secara gabungan. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Semoga yang kita presentasikan bermanfaat. Dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi ya, yaitu menelaah kebahasaan dari buku non-fiksi. Nah, jadi kalau kita lihat dari teks, sudah tepat atau belum? Apakah masih ada yang kurang kata istilahnya yang disebutkan temanmu? Sudah sesuai juga ya, 10 ya. Baik, luar biasa untuk kelas 8C ya, semuanya sudah paham. Nah, untuk kelompok 1, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusi. Tepuk tangan dulu. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Untuk kelas 8C, kegiatan diskusi hari ini sudah kita selesaikan. Sekarang kalian bisa kembali merapikan tempat duduk seperti semula, ya. Merapikan tempat duduk, Bu Vina berikan waktu selama 2 menit. Silakan. Baik, untuk anak-anak Ibu kelas 8C, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Kita sudah berdiskusi, kita sudah presentasi ke depan, kemudian kita akan mengevaluasi dulu pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang sudah kalian terima materi hari ini tentang apa? Baik, kita ulas sebentar ya. Kemudian unsur pembangun dari buku fiksi tadi apa saja? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Baik. Kemudian kalau unsur dari buku non-fiksi apa saja tadi? Ayo semuanya. Baik ya. Baik, sampai di sini ada yang mau dipertanyakan? Nah, paham ya? Kalau kalian sudah memahami materi yang kita pelajari bersama, akan ada tes individu. Bu Vina akan bagikan soalnya, dikerjakan ya. Di lembar yang sudah Bu Vina berikan ini ya. Dikerjakan di lembar yang Bu Vina bagikan.
Baik, semuanya sudah mendapatkan soal evaluasi individu? Sudah, silakan dikerjakan. Waktu mengerjakannya selama berapa menit tadi? 15 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, mengerjakan soal evaluasi individu. Waktunya sudah selesai. Silakan dikumpul estafet saja dari belakang. Semuanya sudah ya? Karena pembelajaran kita sudah sampai di soal evaluasi mandiri, untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini siapa yang mau mewakili? Baik, siapa? Nabila ya? Terima kasih Nabila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila, kelas 8C, akan menyampaikan simpulan pembelajaran hari ini tentang menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Unsur buku fiksi memiliki dua pembangun, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sedangkan unsur buku non-fiksi memiliki unsur yang pertama, prakata, pengantar, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup, glosarium, lampiran, daftar pusaka, dan indeks. Unsur pembahasaan buku fiksi yang paling menonjol adalah penggunaan ungkapan atau idiom. Unsur kebahasaan buku non-fiksi yang paling sering ditemukan adalah penggunaan istilah. Oke, demikian simpulan yang saya dapat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat Nabila yang sudah memberikan simpulan pembelajaran hari ini ya. Nah, seperti biasa, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang membuat peta konsep dan mencari daya tarik setiap buku fiksi dan buku non-fiksi. Nah, ini adalah pembelajaran kita yang akan datang ya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu kelas 8C. Kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, terlebih dahulu nanti kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Nah, sebelum Ibu menutup, Bu Vina akan berikan pantun dulu untuk kalian ya. Oke, minta tolong didengarkan baik-baik. Siapa tahu nanti ada yang membalas pantun Bu Vina ya. Oke, sirih gading bunga rambat. Tak disiram menjadi layu. Belajarlah sepanjang hayat. Terus semangat, janganlah ragu. Baik ya, terima kasih semuanya. Silakan dipimpin doa ketua kelasnya. Supaya pembelajaran kita bermanfaat, kita berdoa. Ya semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mata pelajaran bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Sekali lagi Bu Vina mengucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya, kita harus tetap semangat untuk belajar. Karena belajar itu sangat perlu dan penting buat masa depan kita semua. Ya, titip salam untuk orang tua kalian di rumah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat. Bu Vina tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya ya.